Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ci dan Puan? Di konten kali ini, saya berharap apapun yang sedang dicita-citakan segera diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa pemilik alam semesta. Apapun yang saat ini sedang Anda harapkan, semoga diberikan yang terbaik sesuai dengan pilihan Yang Maha pemilik alam semesta. Dan Ci dan Puan, di hari ini belakangan kita merasa bahwa perjalanan semakin jauh. Apalagi kalau sudah hujan turun dengan intensitas yang cukup deras atau yang cukup besar. Ada yang harusnya lurus saja, terpaksa harus memutar karena ada genangan air. Ada yang 5 menit bisa nyampai ke rumah, tapi karena ada genangan air harus berputar. Kami akan bahas terkait dengan genangan air dan juga banjir yang ada di Kota Pekanbaru dalam Sudut Dindin. Turut merasakan apa yang Cik dan Puan rasakan karena kami sebagai tim dari Info PKU pun merasakan hal yang sama. Ada beberapa genangan air. Contoh saja, seperti yang bekerja barangkali di Sudirman, itu pasti akan kurang lebih ketika hujan turun dengan intensitas besar atau deras gitu ya, pasti akan melewati 3-4 genangan air, apalagi kalau rumahnya di area Panam. Setuju? Contoh, di Jalan Sudirman, kemudian ada genangan air juga yang sering membuat kita memutar arah, itu di Jalan HR Subrantas. Arifin Ahmad Dahlan, belum lagi di area dekat Jalan Riau ya, belum lagi di dekat mall di Trisula Mall yang ada di Kota Pekanbaru. Ada banyak sekali genangan-genangan air yang kemudian menyulitkan kita ketika harus beraktivitas atau hanya sekedar untuk melepas lelah setelah bekerja seharian. Sebagai masyarakat yang patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, jadi kita beberapa menyebut sebenarnya permasalahannya itu bukan terkait akibat dari sampah yang dibuang ke sungai. Intensitas pembuangan sampah ke sungai yang menyebabkan berhentinya saluran air itu tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak yang menyebut bahwasanya hal ini disebabkan oleh drainase Kota Pekanbaru yang kurang. Bapak Ibu pemangku kebijakan, barangkali bisa segera mengumpulkan ahli-ahli tata kota di Pekanbaru ini, kemudian juga untuk segera melakukan pembahasan, kemudian melakukan uji kelayakan seperti apa seharusnya kota kita ini agar tidak ada genangan-genangan air tersebut. Jangan ketika pengusaha meminta izin untuk membuka perumahan, cepat sekali tanggapannya. Ada satu pembelajaran Ci dan Puan yang kami dapatkan, yang kami himpun dari drainase di Tokyo yang memang menyebabkan atau juga yang waktu itu air juga menyebabkan Tokyo sempat mengalami banjir, dan ini cara cerdas Jepang untuk mengatasi banjir tersebut. Jadi, sistem drainase juga menjadi solusi Jepang saat mengatasi banjir. Negeri Sakura ini memiliki Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau MAOUDC. Ini adalah sebuah sistem terowongan sepanjang 6,3 km dan ruang-ruang silindris yang menjulang tinggi, kemudian melindungi Tokyo bagian utara dari serangan banjir. Nah, saluran gorong-gorong dan juga katedral MAOUDC ini dibangun dengan biaya senilai 2 miliar US dollar yang merupakan salah satu prestasi teknik paling mengesankan di ibu kota Jepang. Selesai pada tahun 2006 silam setelah 13 tahun pengerjaan, dan itu adalah fasilitas pengalihan banjir terbesar di dunia dari Tokyo. Bisa nih dipelajari Bapak dan Ibu, kalau misalnya ngomong anggarannya dari mana? Kalian yang media mah cuma bisa ngomong aja, ini mah bisanya cuma melihat dari sudut pandangnya aja. Anggarannya dari mana ya? Ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kami memberikan kritikan atau kami memberikan masukan, bahkan saran, kami juga harus berpikir tentang dari mana anggaran.
Apa kabar duit pajak yang kami titipkan untuk dikelola oleh kalian? Cik dan Puan, kita kembali lagi ke drainase tadi ya. Ini agak skeptis ya, karena sudah sedikit jengah dengan beberapa hal. Terlebih lagi ketika saat ini penjabat wali kota Pekanbaru bahkan menyampaikan untuk teriak ke pusat gitu ya, seolah-olah untuk daerah tidak ada cara atau tidak ada upaya. Ya kalau misalnya saat ini sudah tidak ada cara dan tidak ada upaya, udah kalau kata orang-orang tuh udah kadung gitu, udah terlanjur. Udah terlanjur banjir ya mau gimana lagi gitu ya. Harusnya ketika memang belum banjir, ketika baru masuk musim hujan baru kita berpikir dong seperti apa sebenarnya, atau titik-titik minimal kalau misalnya tidak bisa menghilangkan semua, dikurangin titik-titiknya. Jadi seenggaknya ketika hujan jarak tempuh yang tadinya hanya 5 menit berubah jadi 20 menit gitu. Itu bisa diminimalisir lah. Jarak tempuhnya 5 menit minimal 2 kali lipat jadi 10 menit. Mungkin itu adalah harapan yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki atau juga sebagai pemangku kebijakan. Kita balik lagi ke drainase terkait dengan Tokyo tadi. Jadi ketika kanal akan menyedot air dari sungai kecil dan menengah di Tokyo Utara dan memindahkannya ke sungai Edo yang lebih besar juga dapat menampung volume air besar dengan lebih mudah. Nah, ketika salah satu sungai ini meluap, air akan jatuh ke salah satu dari 5 tangki silinder setinggi 70 meter yang tersebar di sepanjang saluran. Dan Cik dan Puan, ini ketika dilansir detik.com di 5 Desember 2018, mengutip dari ITB, Institut Teknologi Bandung, katedral raksasa ini memiliki 78 pompa dan 59 pilar beton. Fasilitas yang diberikan untuk katedral ini memungkinkan air untuk berpindah sebanyak 200 ton setiap detiknya. Jumlah ini mampu memenuhi 25 kolam renang dalam taraf Olimpiade. Dan untuk menyerap air hujan, komplek tersebut dilengkapi dengan 59 turbo lagi. Ini 59 turbo pump ya. Dan total kapasitas lebih dari 14.000 tenaga kuda, dan bangunan ini dirancang untuk banjir paling parah. Kota Pekanbaru adalah kota metropolitan, 15 kota metropolitan di seluruh Indonesia, Pekanbaru termasuk ke dalamnya. Kota yang memiliki tingkat investasi cukup tinggi, tingkat perkembangan cukup pesat. Perlu bagi kita untuk berpikir terkait seperti apa kehidupan ke depannya. Kalau tidak diatur saat ini, barangkali kita akan menyesal nantinya. Sebagai media yang juga memiliki sudut pandang tertentu, kami hanya berharap bahwasanya ketika beberapa kebijakan-kebijakan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat sesuai dengan jalannya. Dan Cik dan Puan, apapun yang sebenarnya Anda rasakan, Cik dan Puan rasakan, barangkali bisa bersama-sama untuk berkomentar atau juga untuk memberikan beberapa ide-ide atau masukan yang bisa kami teruskan untuk pemangku kebijakan. Terima kasih, Sudut Dindin akan kembali untuk Anda dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.